savor every moment slowly, slowly. That's life. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Warohma, NPM C1C023166. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi mengenai saham, obligasi, dan strategis investasi. Mengenai di dalam mata kuliah, analisis investasi dan portofolio. Mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu saham, obligasi, dan strategis investasi yang bagus dan terpercaya untuk saham kita. Oke, lanjut. Yang pertama itu mengenai saham nih. Aku bakalan jelasin nih tentang saham. Apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi pemilik atau pemegang saham yang sering kita ketahui dari perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan serta kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya itu mengenai saham biasa. Apa sih? Kan di dalam saham ini punya jenis-jenis. Jenis-jenis saham ini ada saham biasa, saham preferen. Nah, untuk pertama aku jelasin tentang saham biasa. Saham biasa ini yang dimaksud adalah pertama, dia itu pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau sering kita dengar yaitu RUPS. Selanjutnya itu dalam saham biasa kita mendapatkan keuntungan dari dividen dan juga capital gain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasanya mendapatkan prioritas terhadap setelah semua utang dibayarkan. Yang kedua yaitu ada yang namanya saham preferen. Nah, apa sih saham preferen ini? Saham preferen ini yaitu kita mendapatkan dividen tetap sebelum pemegang saham biasa. Oke? Jadi itu mereka ini ada perbedaannya ya. Yang pertama itu tadi dia mendapatkan dividen dan juga capital gain, sedangkan saham preferen ini mendapatkan dividen tetap sebelum pemegang saham biasa. Lalu tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Kalau saham biasa tadi memiliki hak suara dalam RUPS. Selanjutnya, saham preferen ini jika perusahaan bangkrut, pemegang saham preferen mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa, tetapi tidak dibawa pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu mengenai tentang keuntungan dan resikonya dalam saham ini. Apa aja? Yang pertama aku bakalan jelasin tentang keuntungan. Dalam keuntungan berinvestasi saham, yang pertama itu ada capital gain, di mana keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham. Yang kedua, ada dividen yang kita dapatkan, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Hak suara, terus pemegang saham biasa ikut menentukan kebijakan perusahaan, mengambil keputusan, entah itu penuangan ide-ide, entah itu pemecahan masalah. Lalu ada tentang resiko berinvestasi saham ini apa aja? Setiap ada keuntungan pasti ada resiko yang diambil. Nah, resikonya ini capital loss. Yang pertama, kerugian akibat harga saham turun dari harga beli. Lalu yang kedua, ada resiko likuidasi. Apa sih? Yaitu jika perusahaan bangkrut, pemegang saham adalah pihak terakhir yang menerima aset perusahaan. Lalu ada fluktuasi pasar. Apa itu? Harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, aku bakalan jelasin tentang obligasi. Obligasi ini apa sih itu? Yang pertama, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya untuk mendapatkan dana dari investor.
pihak yang menerbitkan obligasi berjanji untuk membayar bunga atau kupon secara berkala dan melunasi pokok utang saat jatuh tempo. Itu mengenai obligasi. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis obligasi. Tadi ada jenis-jenis saham, yang selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Apa saja jenis-jenis obligasi? Yang pertama ada yang biasa kita dengar itu adalah obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan juga obligasi daerah. Nah, yang biasanya obligasi syariah ini sangat jarang untuk kita dengar, karena obligasi syariah ini biasa terjadi di dalam ketentuan dalam syariah saja. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin nih tentang obligasi pemerintah. Apa itu obligasi pemerintah? Yang membedakan dia dari korporasi, obligasi daerah, dan juga obligasi syariah. Kalau obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek atau menutupi defisit anggaran. Untuk jelasnya, aku kasih contoh. Contohnya, obligasi negara retail atau disingkatnya ORI, ada Sukuk Retail, SR, dan Saving Bond Retail atau SBR. Lalu yang kedua ada obligasi korporasi. Aku bakalan jelasin apa sih yang membedakan obligasi korporasi ini dengan obligasi pemerintah, obligasi daerah, dan juga obligasi syariah. Yang pertama, terdapat di obligasi korporasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk ekspansi bisnis. Lalu ada biaya menawarkan kupon lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah karena resikonya lebih besar. Itu perbedaannya. Lalu ada juga nih, apa sih obligasi daerah? Nih, aku jelasin ya. Kalau obligasi daerah itu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tadi kalau obligasi pemerintah itu untuk pemerintah, untuk negara, sesuai untuk lingkupan negara. Sedangkan obligasi ini, obligasi daerah ini, dia di dalam lingkupan daerah. Jadi oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek, infrastruktur, atau pembangunan di daerah tersebut. Oke, selanjutnya ada obligasi syariah atau yang jarang kita dengar yaitu yang namanya sukuk. Di mana sukuk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam, tidak ada unsur riba, keuntungan didapatkan dari sistem bagi hasil, bukan dari bunga. Kalau yang lainnya itu mendapatkan hasil dari, biasanya juga mendapatkan hasil dari bunga, tetapi di obligasi syariah ini tidak mendapatkan, bukan dari bunga, melainkan dari bagi hasil, sistem bagi hasil. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin. Tadi ada keuntungan dan risiko tentang berinvestasi dalam saham. Sekarang aku bakalan jelasin keuntungan dan juga risiko berinvestasi obligasi. Apa aja? Yang pertama aku juga jelasin tentang keuntungan. Keuntungannya ini yang pertama ada mendapatkan pendapatan tetap. Apa sih pendapatan tetap ini? Investor menerima bunga atau kupon secara berkala. Itu pendapatan tetap. Lalu keuntungannya yang kedua yaitu resiko lebih rendah dibandingkan saham tadi. Obligasi itu lebih stabil daripada saham kalau dibandingkan dengan saham. Lalu yang ketiga itu keuntungannya ada diferensi portofolio, mengurangi resiko jika dikombinasikan dengan saham dan aset lainnya. Yang kedua, aku bakalan jelasin tentang resikonya. Resikonya yang pertama yaitu ada resiko gagal bayar. Jika penerbitan obligasi tidak mampu membayar utang, itu yang diartikan resiko gagal bayar. Lalu yang kedua ada resiko suku bunga. Yang dimaksud resiko suku bunga ini, jika suku bunga naik, harga obligasi di pasar sekunder bisa turun. Lalu yang ketiga ada resiko likuiditas. Apa sih itu resiko likuiditas? Beberapa obligasi sulit dijual kembali di pasar sekunder. Selanjutnya aku bakalan jelasin tentang strategis investasi. Tadi udah jelasin tentang saham, obligasi, sekarang aku bakalan jelasin gimana strategis investasinya.
dalam strategis investasi ini, kita mempunyai strategis investasi ini sama kita melakukan strategis untuk perusahaan kita ke depannya gimana. Karena kalau kita udah investasi tadi, berarti kita itu sudah menganggap diri kita menjadi pemilik perusahaan tersebut, bagian dari perusahaan tersebut. Pemimpin terkadang kalau sudah kita mendapatkan menjadi bagian dari perusahaan tersebut, kita akan melakukan namanya RUPS. Terus RUPS itu adalah rapat untuk pemegang pemilik saham. Nah, strategis investasi ini juga sama halnya kita untuk menjalani suatu bisnis atau melakukan sesuatu, perlu namanya adalah strategis agar tujuan, visi dan misi suatu perusahaan atau bisnis tersebut tercapai. Nah, pilihan yang terbaik dalam strategis investasi ini tergantung pada tujuan keuangan, profil risiko, dan juga jangka waktu investasi yang diinginkan. Untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi risiko, ada beberapa strategis investasi yang bisa diterapkan. Ini dalam investasi strategis ya, kita akan jelasin. Yang pertama ada diversifikasi, lalu ada DCA atau dollar cost averaging, lalu ada investasi jangka panjang, dan juga ada investasi dividen. Yang pertama tentang diversifikasikan, yaitu menyebar investasi ke berbagai aset seperti saham, obligasi, reksadana, properti, agar risiko tidak terpusat dengan satu, misal di saham, maka terpusat dengan saham. Begitu juga dengan yang lain. Mungkin ada yang mau untuk pembagiannya tuh di berbagai aset, bisa juga dalam berinvestasi dengan bentuk fisik seperti emas dan lainnya, tanah dan sebagai berikutnya. Nah, terus ada itu tentang diversifikasikan. Lalu ada DCA atau dollar cost averaging. Nah, di mana penjelasannya ini membeli saham atau obligasi secara berkala dengan jumlah tetap untuk mengurangi dampak volatilitas harga. Itu tentang DCA. Nah, selanjutnya apa sih strategis investasi yang bisa kita lakukan sebagai untuk berinvestasi ke depannya gimana? Nah, investasi jangka panjang, tentang yang ketiga ini adalah investasi jangka panjang. Karena fokus pada saham perusahaan yang memiliki fundamental kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, pada intinya, jikalau kita ingin berinvestasi, kita harus cerdas dalam menilai atau melihat suatu perusahaan tersebut berjalan baik atau tidaknya. Nah, saat kita ingin berinvestasi, kita harus memperhatikan itu semua dalam jangka keuangannya, dalam jangka penjualannya, lalu perusahaannya, kita harus memperhatikan itu semua. Lalu yang keempat itu adalah reinvestasi dividen. Apa sih itu reinvestasi dividen dalam strategis investasi? Yaitu menggunakan dividen yang diperoleh untuk membeli lebih banyak saham agar keuntungan bertambah seiring waktu. Jadi tadi kan kita aku sudah jelasin nih. Tadi kita udah beli saham contohnya. Saat kita berinvestasi, kita dapat hasilnya, yaitu berupa dividen. Nah, dengan dividen ini tadi kita bisa membeli lagi membeli lebih banyak maksudnya untuk saham agar keuntungan kita itu juga bertambah, tidak hanya satu saham saja. Oke, tadi aku udah jelasin tentang saham, terus aku juga udah jelasin tentang obligasi, dan aku juga udah jelasin tentang strategis investasi ini gimana. Ya, banyak strategis yang harus kita perhatikan dalam memperhatikan bagaimana menjalankannya, bagaimana hukum-hukumnya atau undang-undangnya yang dikerjakan bagaimana, tujuan dan visi misinya bagaimana.
Itu yang harus kita perhatikan dalam strategis investasi. Sama hal kita ingin strategis dalam membangun perusahaan ataupun bisnis, kita harus memperhatikan bagaimana marketingnya, bagaimana perusahaan ini akan maju, bagaimana tujuan visi dan misinya untuk bisa kita capai, bagaimana untuk dalam lingkup karyawan, bagaimana lingkup agar kita tetap aman dan tidak melakukan agar di dalam lingkupan perusahaan tersebut tidak ada kecurangan. Karena biasanya kalau di dalam PT itu pasti ada yang namanya komisaris, yaitu pengawasan dalam pengerjaan sesuatu untuk mencapai tujuan visi dan misi tersebut. Nah, itu udah aku jelasin nih beberapa strategi investasi. Nah, dari kesimpulan kita semua tadi, yaitu ada tentang saham dan obligasi, bahwasannya memiliki kelebihan serta risiko masing-masing. Pasti dalam kita melakukan menanamkan investasi kita di saham, obligasi, terus tuh mungkin di fisik-fisik yang udah gue jelasin tadi kayak emas dan lain-lainnya, itu pasti mempunyai risiko dan keuntungan masing-masing. Strategi dan juga sebelumnya, semakin kita mengambil keputusan itu lebih baik, pastinya resiko yang kita bakal hadapin itu juga akan banyak. Nah, selanjutnya ada strategis investasi yang baik dapat membantu mengoptimalkan keuntungan dan juga mengurangi resiko. Nah, kalau kita udah memperhatikan nih strategi-strategisnya dengan baik, mengerjakannya dengan baik, dengan RUPS tadi kita merapatkan untuk memecahkan masalah, untuk mengambilkan keputusan bersama-sama pemilik. Nah, itu akan mengurangi dan juga lebih mengoptimalkan kerja kita agar mencapai tujuan tadi atau kebaikan suatu perusahaan tersebut. Jikalau perusahaan tersebut melakukan hal yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan nilai yang terbaik juga atau mendapatkan nilai harga saham yang bagus juga. Nah, kalau biasanya pemegang saham ini akan lebih mementingkan yang namanya kesejahteraan daripada melakukan hal yang tidak baik, memajukan atau mempercepat suatu proses, tapi nggak jauh dari kejahatan atau kecurangan atau yang akan merugikan suatu perusahaan tersebut. Nah, biasanya yang aku bilang tadi, kalau pemegang saham itu lebih mementingkan yang namanya kesejahteraan. Nah, yang kita ingat, sebusuk apapun, sekecil apapun itu, busuk kejahatan tersebut bakalan tercium. Nah, saat tercium, perusahaan kita akan mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini tidak hanya atau kerusakan ini tidak pada saat itu, tapi juga bisa merugikan sampai akhir, entah itu pembubaran, entah itu sampai pengadilan, kita tidak tahu. Jadi agar untuk mengoptimalkan tersebut, agar kita terhindar dari risiko yang besar, yaitu kita harus mempunyai strategi untuk berinvestasi dengan memperhatikan semua yang sudah aku jelasin tadi. Lalu yang ketiga adalah pilihlah investasi sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko. Selanjutnya, nih aku punya kayak yang harus paling diingat nih dalam kita berinvestasi, bahwasanya investasi yang baik adalah investasi yang dapat dipahami dengan baik. Nih yang ku jelasin tadi nih, kalau kita pahami dengan baik suatu investasi tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan investasi yang baik juga atau malah lebih terbaik dengan mendapatkan nilai-nilai tingkat investasi kita menjadi meningkat. Itu saja penjelasanku tentang apa aja sih tentang saham tadi, apa aja sih tentang obligasi, ataupun tentang bagaimana strategis investasi kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.